Memang kisahnya pedih juga. Di umur 5 tahun, orang tua kita menjual makanan, Elila menjualkannya. Keinginannya besar, insya Allah apa yang dia inginkan tercapai semuanya. Setelah reformasi, saya pindah ke Batu Sangkar dan Eli Martati juga ditempatkan di IAIN Batu Sangkar. Dan kemudian Bu Eli ini sangat gigih dan kemudian sangat rajin, baik melakukan penelitian dan kemudian juga karya-karya ilmiah. Terbukti sekarang Bu Eli sudah menjadi profesor. Pada saat ini saya mau menyampaikan sejarah kehidupan tentang pendidikan saya dari SD sampai mencapai S3. Saya tamat SD 1971, kemudian melanjutkan kepada sanawiyah swasta Darul Huda Rawo-Rawo. Pada tahun 1975 itu kelas 3 sanawiyah, saya sempat berhenti sekolah 1 tahun karena mengikuti keluarga ke Jakarta mendampingi atau merawat nenek yang sakit. 75 saya pulang kampung, sekolah saya tinggal, jadi saya tetap kelas 3, teman saya sudah kelas 4. Sekolah kami itu dari sanawiyah atau 6 tahun gitu, seperti PGA 6 tahun, tapi dia swasta, namanya ya Darul Huda. Pada tahun 1975 itu juga saya pindah sekolah ke persiapan IAIN Padang, tempatnya di PGAI. Kemudian tamat 1977, melanjutkan kuliah ke Fakultas Syariah dengan BP 378. Alhamdulillah, sarjana muda saya di wisuda pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan ke doktoral pada tahun 1982 itu, tamat S1 kalau istilah kami dulu, doktoral Desember 1985. Setelah itu saya melamar bekerja ke Bengkulu, mendaftar untuk dosen. Saya ikut tes dosen pada tahun 1985 bulan Oktober sebelum di wisuda. Sementara saya wisuda Desember 1985. Saya diangkat SK pertama 1986. Mengajar di Bengkulu pada waktu itu masih lokal jauh dari IAIN Palembang. Pada tahun 1997 lokal jauh menjadi STAIN di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 saya masuk S2 di IAIN Imam Bonjol Padang. Berarti saya dari sarjana muda S1 dan S2 tetap di IAIN Imam Bonjol Padang yang kampusnya Jalan Sudirman. Pada tahun 2002 bulan Februari saya pindah mengajar ke IAIN Batu Sangkar. Kemudian Februari 2002 di wisuda S2. Setelah itu saya pada tahun 1996 pembukaan S3 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya kuliah di sana, kemudian sampai semester 6 pada tahun 2010 mau memasukkan proposal untuk disertasi. Sekolah kami belum mendapatkan izin, maka tidak dibenarkan secara peraturan untuk membuka program studi. 2011 kami tes ke Pekanbaru dan lulus tes 3. Kami lanjutkan di sana kuliah.
Dan terakhir pada sudah semester 6 saya sudah menyelesaikan disertasi, tetapi ada salah seorang dosen, ya ini pengalaman mahasiswa ya, di mana-mana tidak mau untuk menjadwalkan ujian tertutup, sementara dosen luarnya adalah Pak Ato dari Jakarta. Maka akhirnya karena sudah terlalu lama di sana, sudah hampir 4 bulan tidak jelas juga jadwal, ada teman saya mengurus pindah ke Imam Bonjol, Elvia. Akhirnya saya bicara dengan direktur, kalau tidak bisa mengganti penguji, ya mohon saya diizinkan pindah. Nah, Direktur Pasca Sarjana IAIN Al-Wusta Pekanbaru mengizinkan saya pindah. Akhirnya pindah ke IAIN Imam Bonjol Padang. Setelah sampai di IAIN Imam Bonjol Padang, saya kuliah lagi karena ada kurikulum yang berbeda dengan Bapak Amiur, masalah ekonomi syariah. Kemudian membuat proposal baru lagi yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Amir Syarifuddin dan Bapak Profesor Yaswirman. Akhirnya ya dalam perjuangan 3 perguruan tinggi sempat 2 kali membuat disertasi. Pada tahun 2016 saya di wisuda S3. Kemudian dalam rangka melanjutkan naik pangkat dan sebagainya, saya pada 2009 sudah 4C karena dari Bengkulu dulu ya, golongan saya sudah 4B. Akhirnya pada 2016 di wisuda, kemudian berjuang untuk melanjutkan mendapatkan profesor. Alhamdulillah saya dari S1 sampai S2 dan S3 mendalami di bidang hukum Islam. Fakultasnya itu Fakultas Syariah, karena memang saya tertarik untuk mendalami ilmu syariah dari S1 itu, karena kami persiapannya dulu kan bisa memilih untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes. Untuk kedisiplinan ilmu di bidang profesor, saya memang dari awal mendalami tentang hukum keluarga Islam, mata kuliah yang di AMPU, tulisan-tulisan yang saya dalami memang mengarah ke situ, dan termasuk jurnal yang saya buat. Artinya memang dalam kiprah saya membuat buku, membuat jurnal, mengajar, memang berbakat di bidang syariah. Akhirnya saya diberikan gelar profesor di bidang hukum Islam, ilmu hukum Islam. Diraih oleh Bu Eli profesor itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Apalagi seorang wanita, tugas keluarga, tugas dinas, dan juga membuat kredit poin untuk menjadi guru besar, itu sangat luar biasa. Ibu Profesor Eli Martati MAG bagi kami tidak saja dulu sebagai seorang guru, tapi lebih dari itu beliau adalah sebagai orang tua bagi kami. Dan beliau adalah dosen pamong bagi kami. Dan banyak hal yang bisa kita dapat, yang saya pribadi dapatkan, yang dapat saya petik dari beliau, terutama ini adalah kesungguhan beliau dalam melakukan segala sesuatu. Beliau kalau menginginkan sesuatu dan sudah bulat tekad untuk itu, maka insya Allah ada jalan. Bagi saya, apa yang jejak sejarah yang beliau tinggalkan tentu mengungkapkan kepada kita, setidak-tidaknya kepada generasi rau-rau, bahwa menuntut ilmu itu pertama memang harus kerja keras, tidak kenal menyerah, dan menuntut ilmu itu tidak mesti di luar negeri, tidak mesti di kota besar, tapi di mana saja ada jalan, ada kemauan, insya Allah alhamdulillah ada jalan, dan Eli Martati sudah membuktikan itu. Beliau ini betul-betul S3 karena 3 perguruan tinggi beliau tempuh untuk menjadi doktor. Pertama di Universitas Muhammadiyah, lalu pindah ke UIN Pekanbaru, kemudian menamatkan di UIN Imam Bonjol Padang. Ini betul-betul S3 ini. 3 perguruan tinggi yang dilalui oleh beliau, dan menjadi doktor di UIN Imam Bonjol Padang. Kenapa saya katakan beliau adalah orang yang gigih? Itu seumpama air. Air itu kalau dia tersumbat maka akan mencari tempat yang lain untuk mengalir, sehingga mengalir terus
di tempat yang lebih rendah dan akhirnya beliau berhasil. Saya mengenal beliau sebagai sosok seorang perempuan yang mandiri, yang gigih, dan multitasking dalam berbagai hal. Kegigihan yang beliau miliki, inilah yang telah mampu mengantarkan Ibu Profesor Dr. Hajah Eli Martati MAG kepada satu penghargaan yang tinggi, atau bisa dikatakan mendapatkan gelar yang tertinggi dalam fungsional sebagai dosen, yaitu guru besar. Kisah kecil Eli memang karena orang tua kami dulu orang tuanya miskin, tidak orang yang berada. Waktu kecil orang tua kami jual makanan masak. Sampai dengan Eli sendiri, memang kisahnya pedih juga. Di umur 5 tahun, orang tua kita menjual makanan, Eli lah menjualkannya. Memang dari waktu kecil sekolah di kampung namanya sekolah DH. Sekolah agama juga. Mau masuk ke sekolah yang lain karena nggak punya biaya. Nah, makanya masuk di sekolah DH itu. Tapi alhamdulillah sejak dia jadi sekolah di situ, alhamdulillah nilainya bagus terus. Saya sangat bersyukur sekali bahwa istri saya Eli Martati telah berhasil meraih sebagai seorang profesor. Alhamdulillah, semoga ilmu-ilmu yang dia miliki bermanfaat bagi negara ini dan bagi bangsa kita ke depannya. Mama adalah sosok ibu yang bisa jadi semuanya, teman curhat yang memberikan contoh yang baik untuk saya. Kegigihan beliau yang paling saya apresiasi hingga sekarang. Di umurnya yang sekarang beliau masih semangat sekali untuk mengejar tujuan dari apa yang dia inginkan. Selain itu, Mama adalah pendengar yang baik. Semua cerita, keluh kesah, apapun itu saya ceritakan ke beliau. Selamat kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Eli Martati MAG atas pencapaian yang luar biasa yang sudah beliau peroleh saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam. Selamat Profesor Dr. Eli Martati, semoga Adinda bisa menjadi orang yang lebih produktif ke depan. Tentunya kita berharap masa yang akan datang UIN Batu Sangkar akan lebih jaya lagi, apalagi dengan telah profesornya Ibu Profesor Dr. Eli Martati MAG. Dan juga diharapkan kepada Prof. Eli Martati mendorong, memotivasi adik-adiknya untuk mencapai gelar yang sama. Selamat kepada Ibunda Profesor Eli Martati atas pengukuhan guru besarnya. Manfaat ilmu yang diterimanya ini sebagai gelar yang telah diterimanya yang tinggi dan dapat membina anak-anak dengan baik. Semoga anak-anak dan cucunya akan mengikuti jejak-jejak Eli Martati. Semoga dia itu diberi kesehatan dan dimudahkan semua urusannya sama Allah. Semoga kedepannya berbadan sehat dan dapat mengabdi untuk tugasnya. Semoga dengan capaian yang didapatkan oleh beliau bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, bisa memberikan contoh dan semangat juga bagi semua yang berkeinginan untuk seperti beliau. Terus menginspirasi untuk kami dan juga cucu-cucunya. Selamat nenek, semoga nenek ada sehat, panjang umur, sayang dan anak cucu-cucunya ada. Ya, saya berprinsip manjada wajak tadi, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, dan jangan diabaikan kesempatan. Karena kita hidup di dunia, kesempatan hanya diberi Allah satu kali, tidak pernah. Dunia ini berputar balik ke belakang. Jadi bagi adik-adik yang pada berjuang hari ini, jangan membuang-buang waktu, jangan membuang-buang kesempatan. Saya mengucapkan secara
hierarki tentu Pak Rektor, Wakil Rektor, para dekan, para pembantu dekan, kepala unit termasuk LPM, LPPM, unit-unit yang lainnya, karena termasuk perpustakaan sangat berperan membantu kita pada waktu itu, terutama dalam merepositori tulisan saya, yaitu TIPT, semuanya yang tidak bisa disebutkan. Ya, semoga perjuangan ini bisa dilanjutkan dan banyak lagi profesor-profesor yang kita butuhkan di UIN Mahmud Yunus untuk membangun kampus kita yang setiap hari akan selalu berkembang dan untuk mencapai peringkat yang setinggi-tingginya. Tentu itu yang kita harapkan.